Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Kuspita Wulandari dari kelas IPA IB 2018 akan menjawab pertanyaan dari UTS Tafsir Tarbawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Arti mufrodat atau arti perkata itu, yang pertama ada wa iza qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, lil malaikati, kepada para malaikat, ini aku ja'ilun, hendak menjadikan, fil ardi, di bumi, khalifah, halifah. Qalu, mereka berkata, ataj'alu, apakah engkau hendak menjadikan, may yufsidu, orang yang merusak, fiha, di sana, wa yasfiku, menumpahkan, dima, darah, wa nahnu, sedangkan kami, nusabbihu, bertasbih, bihamdika, memujimu, wa nuqaddisu lak, dan menyucikan namamu. Qala, dia berfirman, ini sesungguhnya aku, a'lamu, mengetahui, mala ta'lamu, apa yang tidak kamu ketahui. Untuk penjelasan ayatnya, Al-Baqarah ayat 30 ini menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan khalifah di bumi. Nah, pada terjemahannya itu kan ada dijelaskan bahwa, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu? Dan Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, pada saat penunjukan manusia itu menjadi khalifah di bumi, pada saat itu terjadi berbagai perdebatan dari berbagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kenapa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, salah satu tugas utamanya adalah untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, untuk menyejahterakan kehidupan di bumi, terus memanfaatkan semua anugerah yang telah Allah karuniakan kepada kita untuk memajukan kehidupan kita. Dan kembali lagi ke tujuan awal penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, kita itu sebagai manusia walaupun telah ditunjuk sebagai khalifah di bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berarti kita bisa semena-mena dan semaunya untuk memanfaatkan semua yang ada di bumi. Tapi ketika kita ingin memanfaatkan atau berbuat sesuatu untuk kemajuan kehidupan kita di bumi, lebih baik dan utamanya itu luruskan niat kita hanya untuk beribadah kepada Allah, karena itulah tujuan utama kita diciptakan. Untuk penjelasan dari istilah tarbiyah, tarbiyah ini memiliki makna etimologi sebagai pendidikan, education, pengembangan atau upgrading, pengajaran, perintah, dan pembinaan kepribadian. Nah, untuk secara istilahnya, tarbiyah ini kalau dalam bahasa Indonesia itu sama dengan pendidikan, yang mana pendidikan ini adalah suatu usaha untuk mengembangkan potensi manusia, mulai dari potensi akal, fisik, terus spiritual, sosial, etika, yang mereka miliki sejak lahir, dengan proses yang berkesinambungan dan mempunyai sistem yang sudah diatur dalam aturan negara masing-masing. Untuk istilah taklim ini memiliki arti pengajaran. Jika kita konotasikan dengan kehidupan pendidikan zaman sekarang ini,
Ta'lim itu adalah sebuah kegiatan di mana guru mentransferkan ilmunya kepada murid dan membuat murid itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, untuk istilah yang selanjutnya yaitu takdib. Nah, untuk takdib ini berarti pendidikan moral dan etika kepada peserta didik, mulai dari hakikat penciptaan yang akan diarahkan ke arah-arah bagaimana manusia itu sebaiknya beradab di kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah istilah terakhir, yaitu istilah takziah. Untuk istilah takziah ini, ia memiliki hubungan yang sangat amat dekat ya dengan istilah takdib, karena sama-sama membahas tentang bagaimana moral peserta didik itu. Bedanya kalau takdib itu mendidik atau mengarahkan moral peserta didik itu agar menjadi baik. Kalau takziah ini adalah usaha untuk memperbaiki moral peserta didik agar menjadi lebih baik, dan perkembangan moral peserta didik itu beriringan juga dengan perkembangan sisi intelektual peserta didik gitu, biar tidak timpang antara kepintaran dan kebaikan moral. Nah, untuk prinsip yang pertama yang kita akan bahas yaitu prinsip rahmaniyah. Prinsip rahmaniyah ini berarti prinsip kasih sayang, di mana kasih sayang itu merupakan tonggak utama dalam berinteraksi dan melakukan pendidikan. Jadi ketika seorang pendidik ini sudah menerapkan prinsip ini tuh, dia akan berperilaku telaten, sabar, dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada peserta didik itu dengan sabar dan tidak dengan emosi yang meledak-meledak. Karena menurut prinsip ini, ketika suatu hal itu disampaikan dengan penuh kasih sayang, maka ilmu tersebut itu akan bisa lebih diterima oleh peserta didik. Teman-teman, untuk prinsip yang kedua adalah prinsip takamuliyah, yaitu integratif. Nah, menurut prinsip ini, praktek dan teori ini harus dilaksanakan atas satu keterpaduan dalam paradigma Iqra dan berfondasikan tauhidullah. Nah, fondasi tauhidullah itu berarti cara pandang seseorang yang menilai bahwa kehidupan dan seluruh alam semesta ini adalah satu kesatuan dengan Allah sebagai sentralnya. Nah, untuk paradigma Iqra ini adalah bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan oleh manusia itu mempelajari semua ciptaan Allah dan berhubungan dengan dirinya sendiri, yaitu diri manusia. Nah, untuk prinsip yang ketiga yaitu prinsip syumuliyah atau komprehensif. Nah, menurut prinsip ini, pendidikan adalah suatu entitas atau dimensi kehidupan. Nah, dimensi kehidupan itu kan ada banyak, mencakup dengan dimensi sosial, individual, ilmu, dan amal, dunia akhirat, dan lain sebagainya. Jadi, menurut prinsip ini, pendidikan itu adalah suatu proses di mana manusia itu mengetahui dari, misalnya dia mempelajari A, berarti ilmu A ini akan bersambung dan berhubungan dengan ilmu B, C, dan D. Jadi ilmu itu tidak akan terputus satu sama lainnya. Nah, untuk prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip wasaliyah atau kemediaan. Nah, untuk prinsip ini dijelaskan bahwa pembelajaran itu harus ada dan berasal dari pemberdayaan sumber belajar. Nah, apa sih sumber belajar itu? Nah, kalau yang dalam prinsip ini selain buku, terus sarana prasarana dan lain sebagainya, dua hal yang sangat amat krusial dalam proses pembelajaran itu, yaitu yang pertama adalah mu'alim atau pengajar yang berperan sebagai fasilitator, yang kedua adalah mu'alam atau peserta didik yang akan berperan lebih dominan dalam proses pembelajaran. Jadi pengajar itu hanyalah sebagai fasilitator, hanya menjadi media transfer ilmu yang ia miliki kepada peserta didik, dan peserta didik berperan lebih besar dalam mengembangkan ilmu yang sudah diberikan oleh gurunya. Untuk prinsip yang kelima yaitu prinsip tawazuniyah atau keseimbangan. Jadi teman-teman, pendidikan dimaksudkan untuk mengembangkan segala potensi yang ada di manusia dengan seimbang, mulai dari potensi spiritual, materialistik, keduniaan, keakhiratan, individualistik, terus sosial, dan sebagainya. Yang keenam adalah prinsip istimrariyah, yaitu kontinu.
pendidikan harus dilakukan secara bertahap dan terus-menerus, tidak boleh terputus. Karena ketika kita mempelajari sesuatu itu pastinya kita harus mempelajarinya dari dasar dulu kan. Tidak bisa langsung ke ilmu yang sudah tingkat tinggi, karena ketika kita mempelajari suatu ilmu yang sudah di tingkat tinggi tanpa mengetahui dasarnya, bisa dicemaskan akan terjadinya kesalahpahaman dan salah persepsi atas ilmu tersebut. Untuk prinsip yang ketujuh adalah prinsip waqi'iyah, yaitu kontekstual. Nah, dalam prinsip ini pendidikan diharapkan selalu melihat kenyataan yang ada di sekitar kita atau bersifat realistis. Ketika kita mempelajari suatu hal, ada baiknya malah diwajibkan gitu ya untuk menghubungkannya dengan realita di sekitar kita, agar pendidikan yang diberikan kepada peserta didik itu bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan si peserta didik saat menjumpai berbagai macam konteks-konteks atau peristiwa-peristiwa yang mereka akan jumpai di kehidupan nyata. Yang kedelapan adalah prinsip Rabbaniyah atau ketuhanan. Dalam prinsip ini, pendidikan sangat amat diwajibkan untuk menempatkan Robnya atau Tuhan atau Allah itu menjadi sentral dari semua ilmu yang mereka pelajari. Nah, untuk implementasinya dalam kehidupan pendidikan yang sehari-hari itu bisa ketika kita mengajarkan materi fisika tentang terbit dan tenggelamnya matahari, bisa kita ingatkan kepada peserta didik ternyata adanya peristiwa ini tuh dengan seizinnya Allah loh, atas takdirnya Allah dan lain sebagainya. Begitu pula ketika kita mengajarkan ilmu-ilmu di cabang lainnya. Nah, teman-teman, untuk yang terakhir itu ada prinsip uswiyah, yaitu keteladanan. Di dalam prinsip ini diharapkan pendidikan itu bisa memberi teladan atau memberi contoh bagaimana peserta didik itu harus bermoral, harus bersikap dan berkepribadian di kehidupan sehari-hari itu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang penuh kasih sayang dan peduli akan sesama, bukan sesama manusia saja tetapi kepada seluruh ciptaan Allah di lingkungannya, di hewan-hewan, tanaman dan lain sebagainya. Diharapkan peserta didik itu memiliki jiwa-jiwa kasih sayang sangat amat besar. Nah, bagaimana sih untuk menumbuhkan keteladanan tersebut di dalam diri peserta didik? Tentunya ini juga bertumpu kepada bagaimana kepribadian sang pengajar tersebut. Nah, pengajar dalam prinsip uswiyah ini diharapkan menjadi teladan yang baik dan mencontohkan hal-hal yang baik kepada peserta didik agar tertanam dalam diri peserta didik masing-masing. Nah, untuk yang terakhir itu ada penjelasan tentang Quran Surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 4 yang berhubungan dengan pendidikan Islam. Jadi teman-teman, jika kita lihat dari latar tempat dan waktu turunnya Quran Surah Al-Alaq ini terjadi ketika di tanah Arab itu sedang terjadi kehidupan jahiliyah yang semena-mena dan tidak mempunyai sifat kemanusiaan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada saat itu masyarakat Arab belum punya sistem untuk mengembangkan potensi dirinya, mulai dari akal, kemanusiaan, rasa kasih sayang dan lain sebagainya itu yang sistematis dan bagus. Nah, oleh karena itu diturunkanlah Quran Surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 4 ini sebagai perintah dari Allah dan pengingat bahwa manusia itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai potensi akal yang harus diasah, yang harus dilatih agar bisa menjadi manusia yang bijak dan menghasilkan kehidupan sehari-hari itu yang baik, yang penuh adab dan lain sebagainya. Nah, dari Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 4 ini juga diperlihatkan bahwa pendidikan itu harus didasarkan dengan tauhidullah, yaitu landasan utama pendidikan tersebut yang mempunyai Allah sebagai sentralnya dan harus memiliki strategi pembelajaran juga yang bagus. Nah, Quran Surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 4 ini tidak hanya berlaku untuk kehidupan masa jahiliyah saja loh. Nah, Quran Surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 4 ini tidak hanya berfungsi untuk kehidupan masyarakat Arab pada zaman dahulu, tetapi sangat amat berfungsi hingga zaman sekarang karena
seiring berjalannya waktu, pendidikan tetap menjadi suatu hal yang sangat amat wajib bagi manusia dalami dan lakukan demi terciptanya kehidupan manusia dan peradaban manusia yang lebih baik.